Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini terbagi menjadi 3 wilayah yaitu Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Borneo memiliki keindahan alam yang luar biasa dengan beragam fakta unik lainnya. Pulau Borneo dikenal dengan keanekaragaman hayatinya yang sangat banyak dan luar biasa. Lebih dari 15.000 spesies tumbuhan berbunga, 3.000 spesies pohon, dan 222 spesies mamalia tinggal di pulau ini. Pulau Borneo memiliki hutan tropis terbesar di Asia Tenggara. Hutan hujan Borneo adalah salah satu yang paling luas di dunia. Ada lebih dari 130 juta hektar wilayah hutan yang jadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna yang unik. Pulau Borneo juga dikenal karena keberagaman suku dan budayanya. Salah satu suku yang paling terkenal di Borneo adalah suku Dayak. Suku Dayak memiliki budaya dan tradisi yang unik, termasuk upacara adat, tarian, dan seni ukir yang indah. Mereka juga terkenal dengan rumah panjang tradisional, yang merupakan simbol kehidupan sosial dan spiritual dalam masyarakat Dayak. Suku Dayak Penan adalah salah satu dari penduduk asli yang hidup nomaden pada beberapa sisa hutan hujan. Mereka tinggal di hutan yang berbatasan langsung dengan sungai dan ada beberapa yang hidup di dalam gua di tengah hutan. Dalam berburu, mereka menggunakan senjata sumpit atau keleput. Senjata yang melebihi senjata teknologi asli masa kini, lebih ringan dan lebih akurat daripada senapan. Dibuat dari bahan-bahan yang didapat dari hutan, menggunakan amunisi yang mudah diganti. Senjata sumpit ini membunuh secara diam-diam yang dapat menjatuhkan hewan dalam berbagai ukuran. Anak sumpit dicelupkan ke dalam racun yang disebut tajem, dibuat dari lateks dari getah pohon tertentu. Racun yang digunakan berbeda dengan racun suku Indian Amazon yang membunuh dengan menyebabkan sesak napas, sedangkan tajem mengganggu fungsi jantung, menyebabkan aritmia mematikan. Binatang kecil seperti burung dan tupai akan mati dalam seketika, sedangkan binatang besar seperti babi dapat bertahan selama beberapa menit sebelum akhirnya menyerah. Suku Dayak Penan terbesar berada di Sarawak dan terdapat komunitas kecil di Brunei dan Kalimantan Barat. Suku Dayak Penan yang hidup sebagai pemburu dan pengumpul, mereka menjaga dan mengambil hasil hutan sesuai kebutuhan mereka, dan itu disebut molong, yang berarti tidak pernah mengambil lebih dari yang mereka perlukan. Mereka hidup berburu dan meramu seperti makan tanaman, yang juga digunakan sebagai obat dan hewan dan menggunakan kulit, bulu, dan bagian lain untuk pakaian dan tempat tinggal. Populasi suku Dayak Penan secara keseluruhan diperkirakan sekitar 16.000 orang. Sedangkan yang masih hidup nomaden diperkirakan hanya sekitar 200 orang. Sebagian besar kelompok Penan telah mulai hidup menetap. Suku Penan terbagi menjadi 2 kelompok secara geografis sebagai Penan Timur dan Penan Barat. Suku Dayak Penan Timur berada di sekitar daerah Miri, Baram, Limbang dan Tutoh, sedangkan Dayak Penan Barat di sekitar Kabupaten Belaga. Mereka adalah kelompok tersendiri karena memiliki bahasa sendiri yang berbeda dengan suku Dayak lainnya, seperti Dayak Kenyah, Kayan, Murut atau Kelabit. Namun, dalam sensus pemerintah mereka lebih luas diklasifikasikan sebagai orang Ulu yang diterjemahkan sebagai orang Upriver, dan yang mengandung gugus tetangga yang berbeda seperti yang di atas. Bahkan lebih luas mereka termasuk dalam istilah Dayak yang mencakup semua masyarakat adat di Sarawak. Akhir-akhir ini habitat suku Dayak Penan dalam keadaan terancam. Tanah,
hutan dan wilayah mereka sedang mengalami tingkat tertinggi logging di bumi Kalimantan. Perusakan hutan yang dilakukan pemerintah mengubah kehidupan Penan dan masyarakat adat lainnya di Kalimantan. Hanya segelintir masyarakat tradisional Dayak Penan nomaden yang harus bertahan dengan berburu dan meramu. Gaya hidup nomaden berburu mengumpulkan makanan adalah mengikuti cara nenek moyang suku Dayak Penan sejak ribuan tahun. Sampai beberapa dekade yang lalu, kelompok suku Penan berjalan melalui hutan pedalaman Kalimantan. Saat ini, hanya sejumlah kecil dari mereka yang terus bertahan dengan gaya hidup kuno. Namun saat ini kebanyakan suku Dayak Penan memiliki rumah permanen yang berada di tepian sungai, tapi mereka tetap melakukan perjalanan jauh ke dalam hutan untuk mengumpulkan makanan, obat-obatan, dan hasil hutan lainnya. Fisik dan spiritual kesejahteraan Penan, baik hidup secara nomaden atau menetap, tergantung pada kelangsungan hidup dari hasil hutan dan alam. Masyarakat suku Dayak Penan, seperti halnya nomaden pemburu pengumpul, adalah masyarakat yang egaliter. Tidak ada kelas sosial atau hierarki, tidak ada kekayaan atau kemiskinan, dan semua makanan untuk bersama. Masing-masing kelompok memiliki kepala keluarga yang bertindak sebagai juru bicara. Meskipun tugas-tugas tertentu seperti berburu untuk laki-laki, namun pekerjaan lainnya untuk kaum perempuan. Dalam bertahan hidup, suku Dayak Penan tidak melakukan praktek pertanian dan peternakan. Meskipun mereka memiliki beberapa hewan peliharaan, ada pantangan untuk memakan hewan peliharaan. Dengan demikian, semua protein makanan mereka berasal dari berburu dan memancing. Suku Dayak Penan berburu berbagai hewan liar di hutan, termasuk burung, tupai, monyet, kadal, dan kijang. Tapi yang paling berharga adalah babi berjenggot, sejenis babi hutan yang mereka sebut apat. Terkadang beratnya lebih dari 100 kilo, seekor babi atau apat menyediakan daging yang cukup untuk memberi makan kelompok suku Penan selama beberapa hari. Suku Dayak Penan yang hidup sebagai pemburu dan pengumpul, mereka menjaga dan mengambil hasil hutan sesuai kebutuhan mereka, dan itu disebut molong, yang berarti tidak pernah mengambil lebih dari yang mereka perlukan. Mereka hidup berburu dan meramu seperti makan tanaman, yang juga digunakan sebagai obat dan hewan, dan menggunakan kulit, bulu, dan bagian lain untuk pakaian dan tempat tinggal. Pohon sagu adalah pohon utama bagi suku Dayak Penan. Mereka dengan hati-hati menjaga tunas kecil untuk tumbuh sebagai cadangan makanan mereka. Setelah besar, pohon sagu ditebang, batang sagu masing-masing dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian mereka mencari sumber air. Bagian dalam sagu yang lunak ditumbuk dengan palu kayu. Puluk berserat ditempatkan di atas tikar rotan sebagai wadah untuk menampung pati sagu. Kemudian diremas dengan tangan, lalu mereka menyaring sari pati dan mengendapkan sebagai pasta putih tebal di permukaan wadah. Pati basah ini kemudian dikeringkan di atas api untuk menghasilkan tepung sagu yang sebenarnya. Sementara laki-laki pergi berburu, perempuan dan anak-anak semua membantu dalam produksi sagu. Sagu merupakan cara yang paling efisien untuk mereka makan. Sebuah keluarga dapat memproses sagu cukup dalam 1 hari untuk makan sendiri selama seminggu.